Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan kemarin, yaitu konten tentang relasi dan fungsi. Nah, untuk pertemuan kemarin kita membahas subkonten tentang relasi. Maka untuk pertemuan hari ini kita akan membahas subkonten yang baru, yaitu fungsi atau pemetaan. Nah, sebelum Ibu melanjutkan subkonten yang baru ini, Ibu akan mencoba memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang lalu yang pernah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Untuk itu Ibu minta kalian mempersiapkan selembar kertas. Jadi kalian dengarkan ya, Ibu akan memberikan pertanyaan dan kalian akan menjawab beberapa pertanyaan yang Ibu sampaikan. Oke, siap? Yang pertama, coba kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan himpunan. Jadi, materi himpunan sudah pernah kita pelajari, kalau tidak salah di kelas 7. Kalau ada yang masih ingat, apa yang dimaksud dengan himpunan? Yang kedua, bagaimana cara mengelompokkan anggota-anggota suatu himpunan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan relasi? Relasi ini baru kita bahas di pertemuan kemarin, jadi pasti masih segar diingatannya apa yang dimaksud dengan relasi. Dan yang terakhir, coba kalian tuliskan bagaimana cara menyatakan relasi. Ya, kalau ada yang masih ingat, ada 3 cara untuk menyatakan relasi. Silahkan diuraikan apa saja caranya atau bagaimana caranya. Kalau sudah, silahkan dikumpulkan. Jadi ini hanya semacam pretest ya untuk melanjutkan subkonten kita hari ini. Silahkan dikumpulkan. Oke. Selanjutnya kita masuk di subkonten fungsi atau pemetaan. Ibu mau tanya dulu, apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar kata fungsi? Fungsi atau pemetaan. Jadi di antara kalian apa mungkin sudah pernah mendengar atau pernah membaca kata fungsi atau pemetaan? Yang kedua, apa itu domain? Domain, kodomain, dan range. Siapa tahu ada yang sudah pernah membaca atau mendengar istilah-istilah itu? Oke. Selanjutnya, Ibu akan membahas subkonten ini menggunakan suatu konteks. Jadi konteks ini adalah yang akan menghubungkan materi fungsi atau pemetaannya ya. Di sini Ibu akan menggunakan konteks nama mata pelajaran, di kelas 8 dengan nama guru yang mengajar di kelas.
Jadi untuk kelas ini, kelasnya adalah kelas 8 bilingual 2. Jadi ini adalah konteks yang akan Ibu gunakan dalam membahas subkonten fungsi atau pemetaan. Nah, sebelum kita lanjutkan, jadi di sini kita akan melihat konteksnya. Kalian pasti tahu ada berapa mata pelajaran yang saat ini diprogramkan atau dijadwalkan di kelas 8. Ada berapa banyak mata pelajarannya? Yang kedua, coba kalian tuliskan mata pelajaran apa saja itu. Coba diuraikan mata pelajarannya, mulai dari pelajaran agama, IPA, IPS, dan seterusnya. Kemudian, berapa orang guru yang masuk mengajar di kelas kalian, ya? Jadi ada berapa guru yang bergantian masuk di dalam kelas kalian untuk mengajarkan mata pelajaran yang tadi sudah kita daftarkan. Lanjut, tuliskan siapa saja nama gurunya. Jadi silahkan ditulis nama gurunya siapa, mulai dari nama guru matematikanya atau guru bahasa Indonesianya. Silahkan dituliskan ya, diuraikan satu persatu. Kalau sudah, sekarang kita akan membuat 2 buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Jadi silahkan coba kalian kelompokkan anggota-anggota himpunan A, yaitu nama-nama mata pelajaran yang tadi sudah kita uraikan, dan kelompokkan anggota-anggota himpunan B adalah nama-nama guru yang mengajar di dalam kelasnya kalian. Jadi sekarang kita memiliki 2 buah himpunan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan relasi. Jadi untuk menghubungkan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B, Ibu memberikan relasi diajarkan oleh. Jadi silahkan kalian tuliskan relasinya antara anggota himpunan A dan himpunan B. Itu ada relasi yang digunakan, yaitu diajarkan oleh. Dengan satu cara, jadi kalau bisa kita gunakan cara yang sederhana saja, menggunakan diagram panah. Coba dipasangkan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B yang bersesuaian, ya. Jadi silahkan kalian pasang-pasangkan. Apakah di antara mata pelajaran ada satu mata pelajaran yang diajarkan lebih dari satu guru, atau di antara satu orang guru mengajarkan lebih dari satu mata pelajaran? Silahkan kalian lihat di situ pada diagramnya, ya. Jadi Ibu akan melihat bagaimana kalian memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi di sini pekerjaannya Kanisya, di sini dituliskan 2 buah himpunan, himpunan A dan himpunan B. Anggota-anggota himpunan A sudah terdaftar, ada 10 mata pelajaran, dan anggota himpunan B terdaftar ada 9 orang guru, ya. Jadi di sini kita lihat anggota himpunan A dan anggota himpunan B yang diuraikan di dalam bagan ini dan dipasangkan dengan relasi diajarkan oleh. Jadi di sini matematika diajarkan oleh Marleni, IPA diajarkan oleh Serti, IPS diajarkan oleh Sri, agama diajarkan oleh Elis, PPKN diajarkan oleh Krisma, bahasa Indonesia diajarkan oleh Tanti, bahasa Inggris diajarkan oleh Meli.
SBK oleh diajarkan oleh Ibu Ida, prakarya diajarkan oleh Ibu Marleni, dan PJOK diajarkan oleh Yahya. Jadi di sini bisa kita lihat ternyata ada 2 mata pelajaran yang diajarkan oleh Marleni. Artinya apa? Di sini ada 1 orang guru yang mengajarkan lebih dari 1 mata pelajaran. Jadi kita bisa lihat bagannya di sini. Nah, ini sudah bagus ya hasil pekerjaannya Kanisya. Coba kita lihat 1 orang lagi. Di sini ada pekerjaannya Asika Afranadin. Ini sama ya. Jadi di sini mengelompokkan himpunan A-nya, anggota-anggotanya adalah mata pelajaran, dan himpunan B-nya adalah nama-nama gurunya. Oke, kita lihat di sini. Di sini Nadine lupa menuliskan relasinya ya. Jadi Nadine harus lengkap ini, harus dituliskan relasinya apa, supaya ada hubungan atau relasi antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Nah, dari pekerjaan ini kalian bisa melihat di sini sebenarnya sudah tergambar suatu fungsi atau pemetaan. Jadi fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat 1 anggota himpunan B. Jadi jika di sini ada anggota himpunan A dan ada anggota himpunan B yang dihubungkan oleh suatu relasi, maka setiap anggota A ini harus memiliki 1 pasangan di himpunan B. Nah, perhatikan di sini. Jadi setiap 1 anggota memiliki 1 pasangan. Perhatikan ya. Jadi tadi kalian sudah gambarkan sendiri bagaimana bentuk suatu fungsi. Oke, pekerjaannya bagus ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya dikerjakan secara berkelompok. Nanti, oke, untuk selanjutnya kita akan bagi menjadi 5 kelompok ya. Jadi kelompok pertama adalah kelompoknya Rina. Yang kedua kelompoknya Aurel. Yang ketiga kelompoknya Delon. Dan kelompok 4 adalah kelompok Nadine. Kelompoknya Nadine. Dan kelompok kelima adalah Kanisya ya. Jadi setiap kelompok ini terdiri dari 5 anggota. Jadi anggotanya ada 5. Nah, tugas kalian adalah kalian akan mengambil data dari kelompok-kelompok lain. Jadi di dalam satu kelompok ini akan mendapatkan tugas masing-masing. Jadi silahkan kalian menentukan siapa yang akan mengambil data dan siapa. Jadi data yang akan kalian ambil dari teman-temannya yaitu namanya dan bulan kelahirannya. Contohnya Kanisya itu lahirnya bulan berapa? Misalnya bulan September. Lanjut, siapa lagi selanjutnya? Misalnya Delon, lahirnya bulan berapa? Nah, ini adalah data-data yang akan diambil oleh anggota kelompok yang bertugas untuk mengumpulkan data di kelompok lain. Nah, setelah kembali ke kelompoknya masing-masing, maka yang bertugas mengolah data silahkan diambil datanya dari teman-temannya
dan kalian kelompokkan nama-namanya menjadi anggota himpunan A, sementara untuk anggota himpunan B adalah nama-nama bulan di dalam kalender ya. Semua tahu ya, dalam kalender itu ada bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sampai bulan Desember. Jadi ini adalah anggota-anggota himpunan B. Setelah itu kalian akan memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan B dengan relasi lahir di bulan apa ya. Jadi silahkan kalian pasang-pasangkan sesuai dengan data yang tadi sudah diambil oleh teman-temannya. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Ibu akan berikan waktu ya. Nanti tugasnya akan Ibu kumpulkan. Oke? Selesai? Silakan dikumpulkan tugasnya. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga pelajaran hari ini kalian bisa pahami, dan selanjutnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang subkonten yang baru, yaitu korespondensi 1-1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.